dan aromanya menjadi tidak enak. Itu semuanya masalah ada dari tali pusar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ewan Risa di channel YouTube kesayangan Anda, sahabat Satwa TV. Video kali ini khusus untuk peternak sapi mandiri yang ada di seluruh Nusantara. Jadi hari ini saya berada di rumahnya Pak Sumardi, Dusun Plongan, Desa Temuguru, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Saya dibantu oleh Mas Jamroni dan Mas Angga Prayoga. Nah, jadi sahabat satwa, ini di belakang saya ada sapi pedet usia 2 bulan yang mengalami omfalitis. Jadi omfalitis itu adalah infeksi pada pusar ya. Jadi tali pusar mengalami keterlambatan kesembuhan karena tentu ada investasi bakteri di sana, ada infeksi bakteri ya. Ini sedang di restrain, mohon maaf saya nggak bisa bantu. Jadi nanti di video ini akan kita bahas kenapa sih terjadi, bagaimana cara merawat luka atau merawat tali pusar sejak lahir, dan bagaimana penanganan jika sudah terjadi omfalitis. Oke, stay tune in this channel. Terima kasih. Lanjut kita tangani dulu bednya. Terima kasih. Oke, ini Pak. Ingat banget. Oke sahabat satwa, jadi ini yang namanya omfalitis ya, tali pusar. Kebetulan pedetnya ini jantan. Ini kemarin sudah bernanah, tapi alhamdulillah setelah tindakan pertama ini kita tekan sudah tidak ada nanahnya. Jadi sebenarnya ada beberapa proses kesembuhan, bisa dengan injeksi saja, bisa harus dibedah, dibersihkan dan dijahit. Kalau sampai belatungan, maka harus dilakukan pembedahan, pembersihan belatung dan penjahitan. Cuman untuk kasusnya punyaan Pak Sumardi tidak sampai kita bedah karena ini jaringannya sudah jadi jaringan ikat ya, sudah keras banget. Jadi tinggal kita injeksi aja. Nanti kita sarankan menggunakan obat Gusanek untuk menyemprot. Oke sahabat satwa, jadi ini Pak Sumardi. Ya, ini Mas Jamroni dan ini Mas Angga. Ya, jadi ini namanya omfalitis. Omfalitis terjadi karena tali pusar yang seharusnya dalam waktu 14 hari cuplak ya, ini terinfeksi bakteri. Jadi kita pindah posisi biar lebih jelas. Terinfeksi bakteri, terjadi infeksi dan akhirnya bernanah, bengkak dan bernanah. Jadi kondisinya akan sangat beragam, bisa tetanus, bisa pneumonia ya, dia ada infeksi di paru-paru, bisa juga diare, bisa diare kronis, jadi dia nggak sembuh-sembuh, sudah diobati tidak sembuh-sembuh, dan bisa sepsis. Sepsis itu tiba-tiba sapi kita tidak mau makan, dicek mukosa mata sudah cowong, dicubit kulitnya ini turgornya jelek banget, tidak balik, dan aromanya menjadi tidak enak. Itu semuanya masalah ada dari tali pusar. Oke, jadi kita harus betul-betul menyelesaikan masalah tali pusar ini sejak seekor pedet lahir. Nah, ini suhunya menunjukkan dia sedang demam ya, 39,3. Jadi memang karena pasti ini pain atau sakit sampai 39,5, jadi dia demam, makanya harus segera diatasi. Oke, jadi sebenarnya prinsipnya sambil nunggu suhunya terukur, intinya untuk merawat tali pusar kita perlu ketika pedet lahir ya, ini kita potong suhunya 39,5. Oke, dia demam tapi tidak terlalu tinggi. Jadi untuk merawat tali pusar sebenarnya yang perlu dilakukan adalah saat lahir tali pusar diikat, bisa menggunakan benang nilon, bisa menggunakan benang jahit biasa dalam jarak 3-5 cm dari sini. Diikat, tujuannya diikat apa? Untuk menghentikan perdarahan yang dari dalam tubuhnya si sapi ya, diikat. Lalu setelah diikat secara kuat, di bawahnya itu 2-3 cm dipotong. Jadi tali pusar yang lewer panjang itu harus tidak ada, harus dipotong. 3-5 cm dari badan diikat, 3-5 cm ke bawah
potong. Jadi nanti total hanya ada 8 sampai 10 cm. Dan setelah dipotong yang harus dilakukan adalah memberikan betadine. Ditetesi betadine pagi sore atau direndam dengan menggunakan NaCl betadine atau dengan alkohol betadine juga boleh. Tapi yang paling gampang dicari adalah menggunakan iodium tinctur atau betadine itu. Pagi sore sampai dia mengecil dan akhirnya cuplak udel. Jika itu tidak dilakukan maka terjadilah omfalitis. Ini masih omfalitis derajat pertama, tidak sampai ada belatung dan tidak sampai ada aroma busuk. Jadi harusnya sapinya Pak Sumardi ini harusnya sembuh. Oke, kita lakukan injeksi dulu sahabat satwa. Sampai jumpa lagi nanti.